dan beliau Al-Kiram Kiai Haji Hanif Rozak, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Kemuning Sari Lor Pati. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال وجعله متجرا لنيل الفضائل والإفضال، وأيقظ فيه ذوي الهمم العالية والأحوال العالمين بأنهم في هذه الدار على يقين الظعن والارتحال. فسبحانه من إله عظيم منفرد بصفات الكمال، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا كما يحب ويرضى غير مستغنى عنه في حال من الأحوال، وأشكره ويديه على شاكره دوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المقال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصي وإنها موجبات للإفراط، ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر رمضان من صالح الأعمال، واعلموا أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك السيئات يذهبن صالح الأعمال. ألا وإن علامة قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها على الزوال، وإن علامة ردها أن تذبح بقبيح الأفعال. Saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, saya mengajak pada kita sekalian, tentunya utamanya diri saya sendiri, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa Allah. Mari kita berupaya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Dan mari kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perkecualian. Saudara-saudara, alhamdulillah kita sudah hampir 1 bulan berpisah dengan bulan Ramadan. Bahkan bulan Syawal sudah akan berakhir. Haruskah berakhir semua apa amalan-amalan kita selama bulan Ramadan? Tentunya tidak. Berangkat dari amalan-amalan kita selama bulan Ramadan kemarin, saya mengajak pada kita sekalian untuk melakukan satu amalan andalan buat kita sekalian, yang semuanya itu berawal dan berasal dari bulan Ramadan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, setidak-tidaknya ingin saya sampaikan ada 5 hal. Kalau di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu jangan kita hentikan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 60-76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan menambah hidayah, petunjuk pada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk ataupun hidayah. Dengan cara apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Amalan-amalan saleh
kiranya kita upayakan untuk dilanggengkan. Tidak berhenti hanya 1 bulan, sementara 11 bulan ke depan tidak ada amalan kita yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Ketika amalan-amalan yang baik, yang soleh itu kita langgengkan, itulah yang menjadi amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, dan sekaligus paling baik ke depannya. Karena itu saudara-saudara, kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan mari kita lanjutkan, sehingga bulan Ramadan itu tetap kita hidupkan dalam batiniah kita masing-masing sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, kita dalam bulan Ramadan berpuasa 1 bulan penuh tanpa henti. Tentunya itu cukup berat. Maka andaikan kita lanjutkan dengan setiap 1 bulannya ke depan hanya mengambil 3 hari atau 5 hari, sungguh jauh lebih ringan dibandingkan dari kita berpuasa berturut-turut selama 1 bulan Ramadan. Ketika ini kita lanjutkan, sungguh pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bulan Syawal, kita masih disunnahkan untuk melaksanakan puasa bulan Syawal. Di luar bulan Syawal ada puasa sunnah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan hijriyahnya. Ada puasa Senin Kamis. Setidak-tidaknya kalau dalam setiap bulan kita lakukan 3 atau 5 hari berpuasa, maka sesungguhnya suasana Ramadan itu akan berkelanjutan. Ini sangat penting saudara-saudara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng. Maka tentu kita tidak ingin membentengi diri kita tidak hanya di dalam 1 bulan Ramadan, melainkan kita ingin membentengi diri kita ini sepanjang tahun dari godaan-godaan setan, dan bahkan ini akan membentengi diri kita dari siksa kubur dan sampai dengan siksa akhirat apabila kita melaksanakan suasana Ramadan itu di dalam bulan-bulan yang lain, setidak-tidaknya dengan sholat puasa sunnah semacam Senin, Kamis dan Ayyamul Bid. Kemudian yang kedua, kalau selama bulan Ramadan kita melakukan sholat sunnah qiyamul lail yang kita kenal dengan tarawih dan witir, setidak-tidaknya 23 rakaat setiap malam 1 bulan penuh, rasanya memang agak berat. Tetapi kalau ini kita lanjutkan, dalam setiap malamnya kita qiyamul lail, walau hanya dengan 2 rakaat, 4 rakaat setiap malamnya, maka sungguh suasana Ramadan itu akan berkelanjutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qiyamul lail itu sangat penting juga. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian terbiasa dengan qiyamul lail, salat 2 rakaat, 4 rakaat atau semampu kita setiap malamnya. Tidak harus 23 rakaat. Sungguh ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan salat tarawih dan salat witir setidaknya 23 rakaat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qiyamul lail kita laksanakan. Yang ketiga, qiraatul Quran. Di mana-mana di masjid, musalla dan bahkan di rumah-rumah. Setiap malam bulan Ramadan banyak orang yang melakukan ataupun yang baca Al-Quran, baik itu secara nafsi-nafsi maupun dengan tadarrusul Quran, bisa menghatamkan 3 hari, 4 hari, bahkan kadang-kadang 2 hari. Mari kita lanjutkan qiraatul Quran itu. Tidak hanya harus berhenti di dalam 1 Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'ul Quran fi syahrin." Bacalah Al-Quran sampai hatam dalam 1 bulan setidak-tidaknya 1 kali. Atau kalau tidak, semampu kalian semua. Lebih-lebih Al-Quran itu ketika kita baca, biasakan baca, maka kelak Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti lakumul yawmal qiyamah syafi'an li sahibih." Al-hadis.
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kelak akan datang di hari kiamat menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Penting kita lakukan baca Al-Quran, walaupun hanya setidak-tidaknya 1 juz 1 malam, atau setidak-tidaknya 1 makra 1 malam. Jangan kita hentikan hanya di dalam bulan puasa belaka. Teruskan kita 1 tahun ke depan. Kemudian yang keempat, kita saksikan di dalam bulan Ramadan, hampir di setiap masjid banyak orang mengeluarkan sedekah. Sehingga di sana ada acara-acara dengan misalnya berbuka bersama, tadarus ataupun kemudian sahur bersama, dan sedekah-sedekah yang lain, menunjukkan betapa ketika bulan puasa itu umat Islam begitu mudahnya mengeluarkan sedekah. Tetapi sayang kalau mengeluarkan sedekah itu hanya terhenti semasa bulan Ramadan belaka. Karena itu lanjutkan kita melakukan atau mengeluarkan sedekah walau bisyikki tamrah. Kata Rasulullah SAW, walaupun hanya sekedar sekerat kurma, kita jangan hentikan setiap hari, sehingga hari-hari kita terisikan dengan sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah akan terjadi penyesalan yang sangat luar biasa, menangis terseduh-seduh orang yang tidak terbiasa, apalagi yang tidak pernah mengeluarkan sedekah. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kiranya Engkau berikan sedikit saja ajalku, kembalikan lagi aku hidup, maka sungguh akan aku keluarkan sedekah. Dengan keluarkan sedekah itu aku termasuk orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang ada orang yang punya asumsi mengeluarkan sedekah berarti mengurangi harta yang dimiliki. Tidak, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an surat An-Naba 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian sedekahkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifuh. Allah lah yang akan menggantinya. Karena itu kita harus yakin betul bahwa ketika orang terbiasa mengeluarkan sedekah, infak, zakat dan sebagainya, insya Allah pasti hartanya justru akan bertambah barokah, bukan malah berkurang. Yang kelima, kebiasaan di dalam bulan Ramadan adalah talabul ilm, menambah ilmu kita. Ada kajian-kajian menjelang berbuka bersama, ada kajian setelah tarawih, ada kajian keislaman ba'da subuh, dan waktu-waktu yang lain, menunjukkan bahwa betapa umat Islam begitu giat menambah ilmu pada saat itu. Sayang juga kalau itu juga terhenti. Karena itu mari kita lanjutkan hari-hari, minggu-minggu ke depan, isi dengan menambah ilmu, baik dengan membaca secara otodidak maupun menghadiri majlis-majlis ta'lim. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Al-hadis. Barang siapa yang berjalan menempuh untuk mencari ilmu pengetahuan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan amalan andalan buat kita sekalian 5 perkara ini. Qiyamul lail, keluarkan sedekah, berpuasa sunnah, qiraatul Quran, dan kemudian talabul ilm, menambah ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa menambahkan ataupun kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan 5 amalan ini sebagai amalan andalan buat kita sekalian sampai tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga seolah-olah bersambung antara Ramadan kemarin dengan Ramadan yang akan datang buat kita sekalian. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam wa min an-nizam kalamullah malikil alam min jalal wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawmihi yahtajil muhtadun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.